jatuh. Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, Kekuatanku, harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mungkin di layar yang dilihat cewek semua ya, tapi kita percaya ada Bapak Ibu juga yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online. Dan kita percaya malam hari ini lewat PPW Night, Tuhan pasti kerjakan sesuatu buat setiap kita yang haus akan Tuhan, amin. Baik, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini, tapi mari sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang baik ini, kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah, bersekutu, memuji, menyembah nama Tuhan. Kerinduan kami lewat ibadah ini terjadi pertemuan di antara kami dengan Tuhan Yesus, dan kami percaya di saat kami membuka hati kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Kami yang datang dengan hati yang haus pasti dipuaskan, kami yang menunggu-nunggu jawaban doa kami diberikan jawaban oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini seluruh hati kami, segenap hati kami yang rindu memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan tidak lagi memanggil kita hamba tetapi sahabat, karena Dia memberikan segala sesuatu, memberitahukan segala sesuatu yang didapatnya dari Bapa kepada kita. Amin. Yang percaya sahabat-sahabatnya Tuhan boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bangga disebut sahabat-sahabatnya Tuhan. Oh, thank you Jesus. Of me.
it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Say it's amazing. It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me. That you hear me. When I call. When I call. Is it true? Is it true that you are thinking
nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatan-Mu Tuhan, oh, ku dapat lakukan, amin. Dalam nama Yesus, majikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Yang percaya Tuhan Yesus adalah sumber kuatmu, katakan amin. Hey, hey. Sekali lagi sama-sama katakan, hidup yang kupilih ini hidup kami, membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya. Mari sama-sama buka matamu dan lihat sekelilingmu. Engkau harus nyatakan kebenaran Tuhan, jadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Yes, amin. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku harus nyatakan perkara besar. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Kau sumber kuatku. Yes, katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi kami selama-lamanya. Kau setia bagi kami. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan Kau sahabatku, Kau sahabat berada di sisiku, amin. Kau sahabat selama-lamanya. Oh, dengan sungguh kami katakan, di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Yesus sahabat kami untuk selama-lamanya. Amin. Kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami mengenal nama Yesus, sebab itu adalah nama Juru Selamat kami, nama Tuhan kami, nama Allah kami, nama kekasih jiwa kami. Hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berlindung. Dalam nama Yesus ada pertolongan, ada kedamaian. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada
tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab hanya ada satu Tuhan yang benar, namanya Yesus. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubah segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku usahakan padamu. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kau sahabat kami. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya, kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru,
rindu Bapak Ibu saja naikkan pujian ini. Katakan ku berseru Yesus, ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Tidak ada sahabat yang sejati seperti Tuhan Yesus. Kau tidak tergantikan Tuhan. Kau sungguh berarti. Ku berseru Yesus, Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah dalam hidup segala perkaraku. Ku serahkan padamu. Katakan segala perkaraku, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Mari
menemukan ketenangan dan kedamaian di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hati kami dipuaskan oleh Roh-Mu yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sambil pujian ini dinaikkan oleh para singer, mari Bapak Ibu nikmati. Yesus, Yesus, Engkau yang selama ini merindukan jamaah Tuhan, saat ini adalah waktunya Engkau merasakan jamaah Tuhan. Asal Engkau membuka hatimu, asal Engkau melembutkan hatimu, izinkan Roh Kudus untuk menjamahkan. Izinkan Roh Kudus untuk berbuat sesuatu lewat ibadah ini. Mari nikmati sekali lagi karena Yesus, 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 biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti, Kau sangat berarti. Hanya Kau yang kami perlukan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari sembah Dia, bila Dia sungguh-sungguh adalah segalanya dalam hidupmu. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia, senangkan hatinya. Oh, katakan Dia segala-galanya buat Engkau. Benar Tuhan, tanpa Engkau hidup kami tak berarti. Tanpa Engkau sia-sialah hidup ini. Hanya Engkau pribadi yang membuat hidup kami lebih berarti dan berharga. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Oh, terima kasih. Yesus,
katakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Kau segalanya bagiku. Amin, amin, amin. Katakan amin, 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 amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di GBI Tanjung Duren, apa kabar? Senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua. Setelah sekian lama kita belum berjumpa, saya berterima kasih pada Bapak Gembala, juga semua pengurus yang ada tentunya ya. Thank you untuk kepercayaan ini. Nah, tanpa menggurui atau rasa paling tahu, sama sekali enggak ya. Tapi di ibadah Praise and Worship Night pada hari ini, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua tentang prinsip yang menurut saya penting, namanya kemusafiran. Ya, nah ada buku klasik yang saya yakin Bapak Ibu pembaca pasti tahu buku ini ya. Ada beberapa buku klasik yang saya sering kemudian coba kulik-kulik lagi, baca lagi, ulang ya. Misalnya karangannya C.S. Lewis. Nah ada satu buku karangannya John Bunyan namanya Pilgrim's Progress. Itu perjalanan kehidupan sebetulnya sebagai kita sebagai para musafir ya. Nah, buku itu salah satunya saya pernah baca atau lihat autobiografinya dari Queen Elizabeth. Dia salah satu orang yang menggemari buku itu. Nah, isinya kan sebetulnya bahwa kita ini para musafir ya. Itu yang kemudian saya ingatkan buat Bapak Ibu semua. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 sampai 21 saya ingatkan, Filipi itu adalah koloni kerajaan Allah pertama yang ada di Eropa. Jadi ini sudah masuk ke wilayah Europe, di mana Paulus sebetulnya nggak suka pergi ke Eropa karena terlalu sensual, terlalu binal, terlalu kasar. Tapi Roh Kudus kemudian kalau kita baca Kisah Rasul 16 itu menyuruh dia untuk pergi ke Eropa. Ya, waktu itu dia kemudian ada di Troas, orang Makedonia kemudian berkata, tolong datang kemari dalam mimpi atau penglihatannya, dan dia naik ke Makedonia. Nah dari situlah kemudian dia masuk ke Eropa. Nah koloni pertama kerajaan Allah yang ada di Eropa ada di Filipi. Jemaat Filipi dimulai dari Lydia misalnya ya, yang bisnis ekspor impor untuk kain sutra. Kemudian kepala penjara yang bertobat. Waktu Paulus dipenjara dengan Silas, gempa terjadi, orang pada lari, dia mau bunuh diri, tapi Paulus berkata enggak, kami masih ada di sini. Nah, dari apa yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua, dia kemudian mengingatkan karena begini, background dari Filipi sendiri adalah kota yang sangat maju, ya, ada di kekuasaannya Eropa, keuangan, stabilitas secara kehidupan, taraf kehidupan bagus. Cuman kecenderungannya kan orang jadi merasa memiliki apa yang di dunia ini. Padahal kan di sini kita sementara saja untuk sebuah penugasan ilahi, demi tujuannya adalah kita fokus kepada kekekalan dalam kehidupan. Nah, ayat yang ke-20 dari Filipi 3 sampai 21, Alkitab berkata, karena kewargaan kita ada dalam kerajaan sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Jemaat yang percaya katakan amin ya. Nah dari ayat ini kemudian kita diingatkan kewargaan kita ini yang sesungguhnya adalah ada di dalam kerajaan surga. Pak, kan kita orang Indonesia, kita kan warga ada di misalnya Asia Tenggara, bagian dari bumi ini. Oh iya, fisikal kita ada di sini. Tapi kan begini, ini bicara tentang identitas kekekalan kita. Makanya di ayat yang ke berapa tadi, 21 dikatakan bahwa satu kali nanti tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah itu bicara tentang manusia rohani kita. Ya, nah dari apa yang Paulus katakan, kita harus sadar bahwa semua kita ini sebetulnya para musafir. Nah, saya akan tarik beberapa hal yang menurut saya sederhana, tapi kita harus kembali merenungkan ulang ini lagi karena ke depan memang tantangan tidak gampang kita hadapi. Ya, tantangan yang paling berbahaya adalah tantangan kenyamanan, keduniawian, kedagingan.
Ya mungkin kalau kata proses, masalah itu dalam kekristenan itu kata yang familiar sebetulnya. Kita tidak perlu takut dengan begituan. Yang namanya proses, kemudian apalagi persecution, penderitaan, kemudian aniaya, itu hal yang biasa dalam kekristenan. Toh kekristenan dibangun dengan prinsip itu kan. Makanya saya ingatkan buat jemaat yang ada di GBI Tanjung Duren, yuk kata elastis, fleksibel, mengalir, kemudian apalagi namanya ya, hal-hal yang bersifat kehambaan itu harus terus kita kembangkan, ya kan? Bukan kompromis ya, tapi elastis, mengalir, kemudian apalagi adaptasi dengan situasi. Asal kita punya hati hamba, sebetulnya begini, mau dibawa ke situasi apa saja, kita itu cepat beradaptasi, asal kita punya hati hamba. Tapi untuk memiliki ini kan kita harus sadar bahwa semua bukan milik kita kan, semua milik Tuhan, ya. Nah, dari ayat-ayat ini saya akan tarik beberapa prinsip. Prinsip pertama ini, tempat kemah di mana tubuh kita ini berada sekarang adalah tempat yang dikuasai oleh sistem jahat. Kita mesti tahu itu ya, bahwa kita ini ada dalam sistem yang sangat jahat. Jadi ini adalah tempat di mana kita tidak aman, tempat di mana kita akan tetap mengalami proses. Makanya betul kan, kita tinggal di bumi, tapi kita bukan dari dunia ini. Ya, bumi dan dunia berbeda. Bumi itu adalah tempat di mana Tuhan ciptakan untuk kita tinggali. Ya, ada tanah, ada gunung, ada bukit, ada sungai, ada danau. Tapi dunia itu adalah sistem. Itu yang disebut dengan kosmos. Ya, kalau ibu-ibu kan taunya kosmos itu tempat penyimpanan beras. Bukan. Kosmos itu adalah sistem dunia, kosmopolitan. Ya. Nah, kita tinggal di bumi, tapi kita tidak boleh duniawi karena dunia adalah sistem manusia. Nah, tempat kita sekarang berkemah dikuasai oleh sistem dunia. Ya. Dan sistem ini tidak akan membuat kita aman. Sistem yang jahat, sistem yang makin rusak, sistem yang penuh ketidakadilan. Saya bilang begini bukan fatalistis, kita kemudian menyerah pada nasib. Enggak, karena nanti saya akan beritahu kita punya tugas ilahi ada di sini. Nah, kita tahu sistem ini pasti lenyap. Nah, sistem ini dikuasai oleh yang namanya keinginan manusia. Katakan keinginan, Bapak Ibu, ya keinginan. Wah, yang namanya keinginan itu kalau tidak dikendalikan memang bahaya. Ya, nah. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke berapa itu? Atau kita ke 1 Yohanes dulu pasal yang mungkin kelima, ya, ayat yang ke-19. Saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu semua. Rasul kasih sudah memberitahu buat kita, ya, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Alkitab berkata ini, kita tahu, Bapak Ibu tahu enggak? Atau sok tahu, atau pura-pura tahu, atau tidak mau tahu. Tapi kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dikatakan dunia, sistem ini dikuasai oleh sistem yang jahat. Nah, sistemnya apa? Kita mundur ke pasal yang kedua. Pasal 4 itu menulis tentang oknum antikris dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca. Tapi di ayat yang ke-14 atau 15 dah ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, Alkitab berkata begini. Ini yang Alkitab katakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Coba bayangkan. Clear. John itu adalah rasul kasih. Kalau dia bicara lebih lembut daripada Petrus. Kalau dia bicara lebih lembut daripada Paulus. Tapi untuk prinsip begini, dia tidak tadi yang aling-aling. Kamu mengasihi dunia, kamu tidak bisa mengasihi Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak bisa mengasihi dunia. Sistem loh, saya bilang ya. Ini sistem. Nah, ayat yang ke-16, ini dia, sistemnya ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dunia itu dikuasai oleh sistem namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi saya ingatkan, kalau ini ada pada kita berarti virus sistem dunia sudah
ya itu mengkontaminasi kehidupan kita. Kita tahu ya, virus itu kan wah kecil tapi berbahaya kan. Nah, Alkitab berkata sistem dunia adalah sistem tadi itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, saya ingatkan buat kita semua. Makanya saya tadi katakan ya, orang Kristen menghadapi tekanan aniaya sudah biasa. Tapi mengalahkan ini itu tidak gampang dalam kehidupan. Not that easy for us. Ya, itu nggak main-main. Nah, sistem ini Alkitab berkata ini, ayat 17 ini, Bapak Ibu perhatikan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya kan? Sedang lenyap. Bahasa Inggrisnya memakai kata dimming out, meredup. Ya, seperti saya lagi typing ini, lampu yang ada di sekitar saya ya terang, tapi lama-lama dipakai terus, pasti punya jangka waktu. Ya, semua sudah diukur lah. Lama-lama akan meredup, hilang. Nah, kita ini sekarang ada di sistem yang sedang lenyap, going on the process, dimming out. Kita lagi meredup. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi sistemnya Tuhan adalah sistem mengerjakan kehendaknya. Itu yang Yesus katakan di Getsemani kan. Not I will, but your will be done, Lord. Ya, itu sistem dari kerajaan Allah adalah mengerjakan kehendak Bapa. Ya, jadi Bapak Ibu saya sekali lagi ingatkan, kita ini ada di sistem yang jahat, kita ada di sistem yang lagi krisis. Ya, bayangkan tanpa tedeng aling-aling loh, pemimpin Indonesia, Pak Presiden Jokowi udah beritahu 60 negara ada dalam krisis. Ya, 40 negara pasti sudah krisis. Ya, kita tahu ya, Sri Lanka gagal bayar utang. Penduduknya banyak yang mau lari. Karena begini, makanan mahal, tidak ada bahan makanan lagi. Coba. Kemudian mana lagi? Mesir. Negara tetangga kita, Malaysia. Semua mengalami krisis. Krisis pangan, krisis energi, inflasi tinggi. Amerika juga ngalami hal yang sama. Ini kalau perang Ukraina dan Rusia panjang, itu efeknya kemana-mana. Tapi memang Alkitab sudah nubuatkan. Nah Bapak Ibu, makanya saya ingatkan buat jemaat di GBI Tanjung Duren. Kalau Bapak Ibu punya title hari ini adalah ibadah present worship, wah itu penting. Tapi saya tidak ngomong soal liturginya ya, tapi ini gaya hidup kita. Makanya betul, diurapi dan diberkati Tuhan itu kudu dan harus, tidak boleh tidak. Ya, oh ya. Nah sayang sih orang ngukur diberkati hanya duit, bukanlah. Kata berkat itu kan berasal dari kata berkah, bahasa Ibrani kan. Ya bahasa lainnya memakai kata barak. Itu adalah begini, hidup yang disertai Tuhan. Ya, nah kita itu perlu diberkati, diurapi oleh Tuhan. Ya, saya tidak fokus hanya manifestasinya ya. Manifestasi mau ketawa, mau orang rebah, mau orang bergulung-gulung dari ujung kiri ke kanan, terserah. Dulu ada manifestasi kan, namanya itu tuh apa, holy rolling. Orang bergulung-gulung ujung kiri kanan kiri. Sayangnya holy-nya dibuang, tinggal suka rollingnya kan. Banyak orang suka rolling, menggelinding kiri kanan, tapi hidupnya tidak berubah. Bukan soal ribut soal manifestasi. Manifestasi bisa apa saja, tapi yang penting adalah hidup dikendalikan oleh Roh Tuhan. Kita diurapi. Ya, urapan itu apa? Kemampuan ilahi untuk mengerjakan yang kita tidak mampu dengan kemampuan kita. Jujur saya harus katakan ya, menghadapi situasi yang baru ini ke depan, kalau kita tidak disertai Tuhan, waduh berat kita. Alkitab katakan pahlawan saja akan menangis. Ya, tapi saya percaya kita yang diurapi, kita akan pasti cakap menanggung segala keadaan. Nah, yang kedua yang ingin saya berikan buat jemaat ini adalah ini dia. Tidak ada tempat yang permanen secara fisik. Semua pasti akan dibongkar. Nah, dibongkarnya lewat apa saja? Ada yang dibongkar lewat penyakit, ada yang dibongkar karena memang mengalami kebangkrutan misalnya. Bangkrut gak cuma harta, ada yang imannya bangkrut, ada yang kemudian sukacitanya bangkrut, ya karena keluar dari kehendak Tuhan. Tapi juga bisa saja kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi intinya adalah begini, bahwa begini, yuk kita menyadari
Seindah-indahnya rumah kita, sebagus-bagusnya mobil, sehebat-hebatnya fasilitas yang kita miliki, please jangan taruh hati kita di situ. Ya, sebab itu cuman temporary, itu cuman sementara. Kalau saya pakai bahasa lain, itu tempat transit saja. Misal ya, saya dalam perjalanan mau ke Bandung misalnya dari Jakarta, lewat tol Cipularang. Ya, saya biasanya mampir di rest area, di mana di situ ada kafe yang setting tempatnya bagus. Jadi ya paling asik kan. Di kafe itu kan tempat pewahyuan paling dalam. Beli kopi satu kita bisa ketik-ketik, bisa bikin-bikin bahan khotbah banyak, ya berjam-jam duduk konseling orang. Tapi seindah-indahnya tempat itu kan cuma tempat transit, karena saya harus melanjutkan tujuannya ke Bandung. Nah, hal yang sama, silakan Bapak Ibu nikmati rumah, fasilitas, posisi, apalagi terserah, ya apa saja, whatever lah, ya Bapak Ibu miliki apa, gak ada masalah dengan itu. Tapi yang penting gini, jangan taruh hati di situ. Yang setuju katakan amin. Oh ya, aminnya gampang, prakteknya ya tidak gampang kan. Makanya saya suka bercanda. Nanti kalau sakakala berbunyi, sorry ya, yang berat-berat susah terangkat loh. Saya tidak ngomong fisik loh, tapi begini, kalau mobil, rumah ditaruh semua di dalam, waduh, itu susah terangkat, terlalu berat. Bahasa Jermannya kaboten itu, terlalu berat. Sampai malaikat dorong-dorong tetap turun terus. Malaikat bilang, keberatan kamu. Makanya saya ingatkan, gak usah yang di dalam itu, keluarkan saja. Yesus saja yang di dalam. Semua ditaruh di luar saja. Toh kita tidak bisa menebak kehidupan kan. Ya, saya bilang begini tidak fatalistis. Saya bilang begini tidak kemudian saya pesimis dalam kehidupan. No. Tapi begini, kalau Tuhan percayakan semua dalam kehidupan kita, itu selalu paralel dengan, nah ini dia, prinsip responsibility. Ada tanggung jawab. Makanya ya, tidak perlu iri. Ya, saya ingatkan ya, keadilan itu adalah begini. Ini keadilan. Orang pikir keadilan itu bagiroto, itu bagito namanya, bagiroto. Keadilan itu orang berkata, oh kalau ada 4 orang ada 100 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta, itu adil. Enggak, kalau itu sih bagi rata itu namanya. Keadilan itu begini, apa yang ingin terjadi dalam hidup saya, itu harus terjadi buat orang lain. Nah itu keadilan. Tapi definisi keadilan yang berikutnya adalah ini dia. Tuhan dengan kedaulatannya mempercayakan pada tiap kita masing-masing dengan beda. Ada yang dapat 1 talenta, 2 talenta, ada yang 5 talenta. Tapi begini, selalu apa yang dipercayakan itu nanti akan menuntut satu kata namanya tanggung jawab. Makanya yang punya 1 tidak perlu iri sama yang 2. Yang 2 tidak perlu iri sama yang kelima. Ada orang iri, kemampuannya 2, tapi mintanya 5. Ya buat apa yang ketiga kececeran? Udah. Karena kalau diberi banyak, pasti akan dituntut tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Nah, yang penting itu adalah apakah kita bertanggung jawab. Jadi begini, waktu, kehidupan, semua yang Tuhan percayakan pada kita, itu punya prinsip tanggung jawab. Jadi sekarang yang ada pada kita, pertanyaannya, mau buat apa dalam kehidupan? Ya kan? Oh ya, saya tidak pernah lupa ya, dengan satu orang yang menurut saya, ya orang mungkin anggap dia seorang perempuan yang lemah. Tahu nggak ada lagu itu kan? Blessed Assurance. Ya, itu terjemahnya Indonesia pernah dengar kan? Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, ya kan? Bahagia memuji Yesus selamanya kan? Inggrisnya kan? This is my story, this is my song. Nah, lagu ini dikarang itu abad 18, berarti 200 tahun lebih yang lalu, oleh seorang yang matanya buta. Dia bukan lahir buta, sakit mata, dokternya salah operasi, buta. Sampai usia 80 tahun lebih, akhirnya dia meninggal. Orang cibirkan dia, berkata, hidupmu, katanya Tuhanmu hebat, kok kamu begini, kok matamu buta. Tahu nggak apa jawabannya? Tuhan tetap punya rencana. Waktu kehidupan yang Tuhan percayakan pada saya yakin itu punya tujuan ilahi. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Dia mengarang himne selain yang tadi yang saya sudah sampaikan, Blessed Assurance itu.
Itu ada lagu-lagu yang lain dan sangat memberkati. Tahu nggak? Dia mengarang lagu nggak banyak, hanya 8.000 himne. Imagine nggak? 8.000 himne. Ya, saya punya beberapa sahabat songwriter, Frankie Kuncoro lah, Jason lah, ya Sari Simorangkir, itu teman-teman lama saya. Tapi begini, saya bilang sama, maksudnya saya bilang sama Frankie misalnya, saya bilang, Ki, lagu bagus-bagus sekarang, cuman 3-4 tahun hilang ya, ganti lagi yang baru, oke jadi berkat, tapi cepat sekali. Tapi coba lagu-lagu himne, ratusan tahun tetap bertahan. Anak saya bisa nyanyi, nanti cucu saya bisa nyanyi juga. Saya yakin anak-anak Bapak Ibu, anak-anak Pastor Agustinus juga pasti tahu lagu-lagu himne ini. Nah, saya beritahu, orang ini namanya adalah Fanny Crosby. Dari keluarga Puritan yang tinggal di New York. Tidak pergi kemana-mana, tapi karyanya menjamah miliatan orang. Dan orang diberkati, gak cuman orang percaya. Tahu kenapa? Dia punya alasan untuk putus asa, dia punya alasan untuk marah, dia punya alasan untuk kecewa dalam kehidupan. Tapi dia berkata ini, saya bukan victim, saya victor. Saya bukan korban, saya pemenang. Dia tahu ini, semua yang Tuhan percayakan, itu selalu akan ada dampak asal orang mau bertanggung jawab. Nah, saya ingatkan, yuk, yang sekarang dikasih skill, yang masih punya waktu, yang punya fasilitas, yang punya talenta karunia. Pertanyaan saya, mau buat apa dengan semua itu? Satu kali kemah kita akan dibongkar. Pertanyaan saya, kuatkah kita berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan? Oh ya, kita jangan berkata, tahu Bapak Ibu, saya ini tidak mungkin kuat berdiri di depan kamera ini untuk sharing pada Bapak Ibu kalau saya tidak punya persiapan. Oh iya dong, kalau orang tidak punya persiapan bagaimana? Makanya betul kan? Oh iya, orang kalau sedikit keluar keringat dalam latihan pasti berdarah-darah dalam pertempuran. Orang kalau banyak keluar keringat dalam latihan pasti dia tidak berdarah-darah dan tidak mati dalam pertempuran. Itu prinsip pertempuran. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak pernah keluar keringat dalam latihan pasti akan berdarah-darah dan mati dalam pertempuran. Tapi orang yang banyak keluar keringat dalam latihan, dia akan sedikit bahkan tidak akan berdarah dan tetap akan hidup dalam pertempuran. Kita ada di pertempuran yang tidak gampang. Nah, saya hanya ingatkan, waktu, barang, rumah, kedudukan, karunia, yuk pergunakan itu. Karena kemah kita ini satu kali pasti akan dibongkar. Nah, yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. Hopefully ini menjadi perenungan kita. Please, karena kita nanti akan ada dalam kekekalan bersama Tuhan. Kita diubahkan. Mulai hari ini saya ajak Bapak Ibu semua yang ada di jemaat GBI Tanjung Duren ini, pertajam mata kekekalan kita. Ya, pertajam mata kekekalan kita. Alkitab itu banyak menulis kata-kata tentang lihat. Misalnya Yesaya 43. Ya, behold, perhatikanlah, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Misalnya Yohanes berkata pada murid-muridnya, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Bapak Ibu bisa baca di kitab Wahyu, kata melihat itu banyaknya luar biasa. Melihat tata anak domba, melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kata melihat ini saya tidak bilang secara fisikal saja, tapi ini mata rohani kita. Ya, sebab betul ada satu hamba Tuhan berkata, siapa yang kita lihat itu mempengaruhi hidup kita. Kenapa orang terintimidasi? Ada yang tahu nggak? Kenapa orang terintimidasi? Karena melihat masalah, kebutuhan lebih besar daripada kehidupan. Padahal yang saya tahu begini, Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Oh iya ya, satu kali Israel dikepung sama Aram, lo coba bayangkan. Begitu abdinya Elisa pagi-pagi buka jendela keluar rumah. Harusnya pagi-pagi doa dulu, jangan keluar rumah dulu. Begitu dia keluar rumah, dia kaget. Nah, orang yang kalau melihatnya salah, pasti perkataannya salah, tindakannya salah. Apa yang dia katakan di mulutnya? Celaka Tuanku, musuh begitu banyak, mati kita. Tapi Elisa berkata, Tuhan bukakan matanya. Tahu Bapak Ibu, begitu mata rohaninya dibuka, dia kaget tapi bahasanya beda. Dahsyat. Sebab ini
itu langit dikuasai oleh seluruh malaikat surgawi, bayangkan. Musuh kecil banget. Makanya Elisa berkata, nggak usah takut. Yang menyertai kita jauh lebih besar daripada semua persoalan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya tahu berita menakutkan. Saya tahu kenyataan hidup tidak gampang. Sementara saya sharing ini, ada yang sedang sakit, ada yang sedang punya masalah di keuangan, ada yang sedang berat di keluarga. Tapi please mari minta Tuhan membukakan mata kita. Kitab Wahyu berkata begini, beli daripadaku minyak supaya mengolesi matamu. Beli padaku emas supaya engkau dimurnikan. Beli baju putih supaya tidak lagi kelihatan ketelanjanganku. Saya suka kenapa kok katanya memakai kata membeli. Sebab memang ada harga yang harus dibayar. Ya dong, satu-satunya yang gratis dalam kehidupan itu hanya keselamatan. Karena saking mahalnya nggak ada yang bisa beli. Tapi yang lain kita mesti harus berani membayar harga dalam kehidupan. Saya berharap kita mesti punya mata rohani yang tajam dalam kehidupan. Sebab kita akan menghadapi jalan-jalan baru ke depan. Oh iya. Sebab siapa orang sangka sekarang ada jalan tol baru namanya internet. Itu jalan tol baru sekarang. Orang bisnis sudah di situ. Orang transaksi sudah di situ. Kita tidak pernah berpikir, bayangkan. Bahkan saya khotbah ini, ya kan. Nanti saya nggak tahu, yang dengar bukan hanya GBI Tanjung Duren. Ada orang dari negara mana, ada orang dari desa mana. Udah. Beberapa kali dalam anugerah Tuhan, bayangkan. Kita tidak pernah berpikir loh, lewat Zoom misalnya. Itu orang, saya kemarin ketemu Ibu Elizabeth Philip, kita ngobrol, dia berkata, Rubin selama pandemi saya sibuknya luar biasa. Bayangkan kadang jam 4 pagi khotbah di Zoom, itu pesertanya orang-orang dari negara mana saja. Coba, saya sampai berkata, iya ya, aneh, tak terbatas lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita menghadapi hal-hal yang baru, ada hal-hal baru. Sekarang ini kita menghadapi situasi yang baru. Sejak pandemi ini semuanya berubah. Tapi nggak apa-apa kan, Tuhan kita tetap sama. Kasih kuasa kedaulatannya tetap sama. Yang percaya katakan amin. Tuhan izinkan perubahan. Supaya begini, kitanya yang berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kitanya yang harus berubah. Nah, saya ingin menutup dengan ayat yang ada di dalam... ya, saya baca 2 Korintus 4 ya. Saya tadinya berpikir saya mau baca Yesaya 43, tapi saya ingin bacakan 2 Korintus pasal yang keempat sebentar sebelum saya akan selesai dengan beberapa hal ini. Oke, 2 Korintus 4, nanti mungkin tim multimedia akan dari gereja ini akan kasih di screen. Bapak Ibu coba lihat ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Korintus adalah kota yang sangat maju, ada 2 pelabuhan besar. Cuman begini, karunianya hebat, cuman mentalitas karakternya berantakan. Logiknya sangat kuat, filsuf banyak, diequip oleh orang-orang hebat. Apolos datang, Petrus datang, Timotius datang, termasuk Paulus datang juga. Tapi ternyata mereka kekanak-kanaan. Karena begini, tandanya apa? Lahiriahnya kuat, perpecahan, iri hati, saling mengelompok, merasa paling pinter dan sebagainya. Pada saya ingatkan ya, menjadi pinter gak apa-apa. Tapi kalau sudah merasa pinter, nah itu masalah. Ya dong, gak usah merasa pinter lah. Udah pinter saja, hidup benar saja. Jangan merasa benar, berarti nanti jadi sombong dalam kehidupan. Nah, ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot, tua, ya kan? Makanya kalau ada tua, kuno, merosot, sakit, mati, itu fana sudah. Saya ulangi ya, kalau ada kata tua, kuno, merosot, sakit, mati, itu fana itu ya. Namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Nah itu, yang dibarui adalah manusia batiniahnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya ampun, kalau yang menulis ini Rubin Ong jangan percaya. Oh iyalah, diragukan. Tapi yang menulis ini adalah Paulus. Siapa dia? Karam di tengah laut, keluar masuk penjara, sering dianiaya, puasa karena terpaksa. Kalau kita kan puasa karena dipaksa keadaan, dipaksa program gereja. Dia memang gak ada makanan, bayangkan. Tapi dia berkata, ringan ini. Ya ringan. Ada orang gara-gara pacaran saja, ya ampun putus, mau pergi ke toko cat, mau beli cat, mau minum cat. Come on, ya kan? Jangan. Orang kemudian begini, gampang rapuh dalam kehidupan. Tapi dia berkata, ringan penderitaan ini.
Kuncinya apa? Ayat yang 18. Boleh baca sama-sama jemaat yuk? Kita baca sama-sama ayat ini. Saya tutup dengan ayat ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sorry ya, Ferrari 20 tahun lagi kuno, gedung bagus 20 tahun lagi kuno. Semua yang kelihatannya hebat pasti tua, merosot, kuno, sakit, mati. Pasti. Itu sudah tidak mungkin tidak. Ya, jadi saya sungguh-sungguh berdoa Bapak Ibu, mari pertajam kekekalan kita. Ya, kita tidak lagi memperhatikan yang lahiriah, tapi kita memperhatikan yang rohani, yang kekekalan. Karena begini, kalau kita mempertajam ini, memang berbeda. Ya, makanya betul, yuk saya dorong Bapak Ibu, bangkitkan manusia rohani kita. Fokus kepada begini, doa, perenungan firman, praktekkan, kobarkan terus karunia-karunia rohani. Jangan disimpan untuk diri sendiri, bagikan jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Selama kita masih ada kesempatan, kerjakan yang terbaik. Makanya saya suka ya, walaupun kelihatan lagu itu agak melo sih ya, tapi kan tahu ya lagu itu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, ya kan? Jangan sia-siakan. Itu Bapak Ibu bisa nyanyikan lagu itu, tapi itu lagu menurut saya mengingatkan kita. Oh iya, semua ini adalah kepercayaan. Saya berdoa GBI Tanjung Duren tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Korapa sede karapa takasakoto korakalapa. Sekete karapa lama takaya kata karapa. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di GBI Tanjung Duren. Apa yang kau sudah sampaikan termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan. Kami tidak mau jadi korban, kami tidak mau play victim. Kami bukan korban, kami pemenang di dalam Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Karena kami tahu kuasamu sungguh tidak terbatas. Kami mau tetap mempertajam mata kekekalan kami. Kami mau tetap melekat pada Tuhan. Berkati gereja ini, Pastor Agustinus dengan semua diaken yang ada. Sertai Tuhan, biar bertumbuh kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sebab itu inilah saatnya kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan, amin. Mari sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini setiap persembahan kami yang kami bawa ke rumah Tuhan. Kami rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami memberi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi berkat-berkat yang terbaik bagi setiap kami. Doa kami supaya kami boleh terus menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan yang Tuhan percayai untuk mengelola setiap berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami percaya setiap hati kami terus melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya juga apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan buat baik dan berhasil. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh menikmati Tuhan PPWN yang indah Tuhan. Kami boleh sungguh Tuhan menikmati setiap hadirat-Mu yang hadir di rumah-rumah, di setiap tempat tinggal kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau melawat setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan setiap firman yang ada Tuhan itu boleh memberkati kami Tuhan. Tidak hanya memberkati tapi kami juga boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau perluas kapasitasnya lebih dan lebih lagi. Kau pegang dia Tuhan, seluruh isi keluarganya Tuhan. Biar sungguh semuanya itu berkat boleh turun Tuhan, yang terbaik Tuhan, sehingga dia boleh jadi berkat yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan, pemimpin di setiap generasi Tuhan, dari generasi yang senior sampai yang paling muda Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, para pemimpin akan dipakai dahsyat Tuhan. Mereka akan memimpin Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kegerakan Tuhan generasi Yeremia ini Tuhan, kegerakan Pentakosta ketiga ini Tuhan, akan sungguh-sungguh terjadi Tuhan, sangat dahsyat Tuhan, melawat setiap bangsa-bangsa yang ada Tuhan, dan dimulai dari kami Tuhan. Kami sungguh percaya itu boleh terjadi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan, biar sungguh Tuhan Indonesia boleh diberkati Tuhan. Indonesia boleh sungguh-sungguh menjadi biji mata-Mu Tuhan. Indonesia boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadi terang dan garam untuk bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan. Kami Tuhan sepakat Tuhan ingin mengucapkan shalom buat Indonesia Tuhan. Kami tidak ingin mengutuki Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi di Indonesia Tuhan, itu semuanya yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau sayang sama Indonesia Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mengucap syukur buat hari ini. Kau sungguh baik Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami selesai Tuhan, kami sungguh ingin menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang ada di rumah. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jeri lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kasih karunia Allah dari Allah yang Maha Tinggi menyertai, meluputkan Bapak Ibu dari setiap mara bahaya. Dan saya yakin dan percaya kemuliaan Allah boleh menaungi setiap kehidupan kita. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.